Selamat malam semuanya. Sebelum saya mulai, mohon untuk namanya bisa di-rename sesuai dengan nama dan domisili masing-masing dan untuk dimohon untuk on cam. Terima kasih. Oke, baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Arvin Mardianto, bersertifikat pendamping UMKM BNS BRI, bersertifikat trainer UKM level 4 BNS BRI, serta Arya Vice Presiden Nusantara Gilang Gemilang Jawa Timur. Yang terhormat Putri Agustina, selaku Ketua Kirana Surabaya, Bisnis Haila Wedding, distributor utama SR12 Herbal Skincare, bisnis owner Randumart, founder SP for Couple, dan bersertifikat digital marketing, Facebook Ads, dan Meta Ads by Jasper. Serta seluruh peserta webinar strategi optimasi brand owner dan affiliate yang kami banggakan. Saya Reza Mutiara yang akan memandu webinar pada malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul secara virtual pada malam hari ini, Rabu 27 Mei 2025, dalam acara webinar inspiratif yang membahas strategi optimasi brand owner dan affiliate dalam bisnis distribusi produk. Acara ini diselenggarakan oleh Arta Berkah Nusantara bekerja sama dengan Mas Arvin, mentor UMKM dan Nusantara Gilang Gemilang, sebagai bentuk nyata dukungan terhadap pengembangan UMKM dan semangat kewirausahaan di Indonesia. Malam ini kita akan belajar langsung dari ahlinya, yaitu Putri Agustina, yang akan membahas tentang fundamental bisnis distribusi produk dengan optimasi bisnis, model brand owner, dan affiliate yang menghasilkan keuntungan yang menggiurkan. Selain itu, selain ilmu yang luar biasa, peserta juga akan mendapatkan berbagai fasilitas, mulai dari rekaman Zoom, e-book bisnis gratis, akses ke grup WA bisnis, hingga pendampingan usaha selama 3 bulan. Mari kita ikuti acara ini dengan antusias, semangat, dan tentunya catatan yang baik, agar manfaatnya bisa langsung kita praktekkan dalam perjalanan bisnis kita masing-masing. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga webinar pada malam ini tidak mengalami kendala serta dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tanpa berpanjang kata, mari kita sambut narasumber kita malam ini, yaitu Ibu Tri Agustina. Kepadanya kami persilakan. Masya Allah. Kayaknya saya di prank ini. Kan bukan saya yang misi pertama. Gimana ini ceritanya, Mbak MC, kok saya yang misi? Oke ya, Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lain nggak jawab nih, dosa lo ya. Ya, itu. Makasih ya Mbak Reza atas sambutannya dan juga pengantarnya, mengantarkan dan sekaligus menemani kita belajar bareng Bapak Ibu semuanya yang sudah nggak sabar ini tanya-tanya tentang optimasi ya terkait dengan brand owner dan affiliate. Nah, itu. Tapi seperti biasa Bapak Ibu, tolong dong ini yang sudah nggak sabar ini coba bisa komen di kolom komentar asalnya dari mana saja. Ini hanya sebagian saja yang saya kenal. Tadi saya sudah instruksikan untuk ganti nama dan juga
asal domisili ya, Bapak Ibu ya. Nah, bisa atau bisa langsung komen di kolom komentar. Asalnya dari mana saja ini? Saya Mas Arvin, asalnya dari Sidoarjo, Bapak Ibu. Oke, ada dari Tarakan, Kalimantan Utara. Keren, Mas Pendi ya. Itu berarti kalau Kalimantan Utara itu nggak ada distributornya, Pak. Jenengan bisa jadi distributor yang pertama ini. Keren ini ya. Oke, siapa lagi? Ya, coba di kolom komentar siapa lagi yang komen nih. Selain Mas Pendi, silakan mungkin di rename juga ya. Pak Zainal, Pak Zainal Banyumas bukan? Pak Zainal Banyumas, betul? Betul. Oke, oke. Waduh, saya cari-cari ini Pak. Ya, 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 ya. Sebentar, sebentar. Ini slide saya yang mana ya? Nah, ini sambil saya cari slide saya ini ya. Oke, baik ya. Yang lainnya siapa? Dengan Bapak Ibu siapa? Ada Bu Indah, Surabaya, Kota Pahlawan. Aduh, keren ini ya. Surabaya. Oke, siapa lagi Bapak Ibu? Coba ada Pak Maman, Pak Abdurrahman mungkin ya. Dari Pasuruan. Weh, keren. Tolong dong Mbak MC atau siapa dibacakan juga sambil saya cari ini slide saya ini. Kok ketelisut ini ya. Mana ini tadi? Oke, mungkin di sini. Oh. Ada lagi siapa? Pak Jamaludin, Mbak MC. Oke, malum ya. Oke, siap-siap. Sekali lagi, siapa yang ada di sini? Oke, siap. Oke. Hmm. Mbak MC, terima aja Mbak MC ya. Oh Oke, iya. ya sudah ya. Saya ditinggal sendirian, bagus. Oke, sudah kelihatan Bapak Ibu slide saya. Kalau sudah kelihatan, tolong feedbacknya dong. Sudah atau ketik di kolom komentar. Sudah Mas, ya. Sudah kelihatan? Sudah full screen? Sudah, Pak, sudah. Oke, sudah full screen? Belum, belum. Oh belum ya, sebentar. Ini namanya kendala teknis ya. Wajar ini ya. Operatornya ya operator, ya streaming sendiri gitu ya. Nah, ya pemateri juga ini ya berat ini ya. Oke. Sudah full screen? Sudah. Oke. Baik ya, Bapak Ibu semuanya, saya ingin supaya nanti belajarnya lebih khusyuk, saya ingin kenalan ini yang open cam ya. Ini ada Pak Sujani. Pak Sujani dari mana asalnya Pak Sujani? Nyalakan mic-nya Pak, kita ngobrol-ngobrol dulu Pak. Surabaya. Surabaya, Hmm. sudah join di grup Pak? Di Sisek? Kalau sudah. Sudah ya Pak ya. Oke, nanti minta tolong admin ya catat ya Pak Sujani. Banyak sekali yang antusias dengan itu, cuman nanti minta tolong admin untuk note dan juga lebih dikasih perhatian khusus ya supaya dalam menjalankan sistem pembelajaran kita pada hari ini itu biar lebih optimal dan saya ingin pantau progresnya secara langsung ya. Bapak Ibu semuanya, sekarang kita membahas
materi yang tidak kalah menarik dengan materi yang sebelum-sebelumnya, yakni terkait dengan materi optimasi. Tapi sekarang saya tidak sendirian karena nanti akan ditemani saya bersama Putri, gitu ya. Terutama untuk materi optimasi affiliate kan ya. Mungkin sekarang kan lagi apa namanya lagi naik-naiknya ya. Terkait dengan affiliate itu seperti apa. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi hari ini, Bapak Ibu, nah sekarang ada berapa peserta nih? Ada 21 peserta. Nah, ini mohon maaf sebelumnya ya, mohon maaf. Biasanya acaranya kita selenggarakan hari Rabu malam, tapi ini sengaja saya geser Selasa malam. Mungkin ada sebagian yang tidak bisa mengikuti jadwal saya. Kenapa? Karena hari Rabu saya sudah ada agenda, mohon maaf. Tapi nantinya next minggu depan kita tetap kembali ke hari Rabu lagi ya Bapak Ibu ya. Hanya pertemuan hari ini saja. Oleh karena itu nanti saya akan review juga terkait dengan mentoring webinar pertemuan sebelumnya. Nah ini kalau teman-teman atau Bapak Ibu mengingat atau menyimak materi yang sebelumnya. Nah, materi ini atau mentoring webinar ini itu kerjasama antara Arta Berkah Nusantara, Mas Arvin, kemudian Nusantara Kilang Gemilang, Bapak Ibu ya. Nah, ini tujuannya adalah bagaimana kita memberikan informasi, Bapak Ibu. Informasi tentang apa? Tentang peluang usaha yang itu bisa dikerjakan dari rumah atau dikerjakan tanpa harus resign dari kantor, atau juga cocok untuk yang korban PHK atau persiapan masa pensiun. Menarik ya. Jadi pasarnya itu tidak hanya orang-orang yang dunia kesehatan, orang-orang yang di dunia kecantikan, tidak, tapi ini lebih luas lagi. Jadi pemula, bisnis pemula itu bisa, kemudian apa namanya orang yang sudah berbisnis tapi ingin nambah bisnis lini bisnis baru juga bisa, orang yang profesional pengen bisnis itu juga bisa, atau orang yang menjelang persiapan pensiun Bapak Ibu itu juga bisa. Kenapa? Karena salah satu tagline kami itu adalah ayo jadi bos. Nah, jadi bos itu artinya ayo jadi business owner super gitu kan. Jadi materi pertama kita mulai dengan memberikan suatu informasi terkait dengan bagaimana ada suatu peluang bisnis yang itu kita bisa kerjakan dan itu sangat mudah sekali, dan industrinya memang industri yang lagi bertumbuh seperti itu. Maka pertemuan pertama ini kita akan menjelaskan yang kemarin ya, kita menjelaskan tentang bagaimana gurihnya industri herbal dan skincare yang sejak masa pandemi sampai sekarang grafiknya itu senantiasa naik, ya kan? Nah, itu seperti itu. Nah, menariknya lagi yang di pertemuan pertama juga kita sudah bedah Bapak Ibu, ya, bahwa bisnis ini bisa dijalankan bisa tanpa modal atau dengan modal yang ringan. Dan yang menariknya lagi, keuntungannya itu bukan hanya 10%, 20%, enggak. Keuntungannya itu bisa sampai 50%, masih kurang, tambah 6%, masih kurang, tambah 3%. Tadi videonya sudah disimak ya. Jadi di videonya itu sudah saya putar. Bagaimana kita total keuntungan margin kalau kita mencapai penjualan yang optimal, margin kita itu bisa sampai 59%. Ayo, bisnis apa yang marginnya 59%? Nah, itu kan gitu ya. Jadi bisa dilihat ini ada beberapa, saya lihat profilnya juga salah satunya pebisnis juga ya. Jadi tentunya nah itu menjadi sesuatu yang menarik. Ternyata di bisnis herbal dan skincare itu mendapat keuntungan 50 tambah 6 tambah 3, totalnya 59%. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di pertemuan kedua kita menjelaskan ternyata dalam suatu bisnis itu ada berbagai model bisnis. Di dalam bisnis hack ternyata kita bedah tuh. Berbagai model bisnis itu, hal yang paling susah itu adalah membuat suatu produk. Benar apa benar? Ayo.
Halo Jamal, ya kan? Nah ini satu tim ya sama saya ya. Lo kok kenapa mati Jamal gimana? Jangan temenin saya biar nggak ngobrol dirian ya. Oke ya. Jadi bisnis itu paling susah itu bagian produksi, benar nggak? Nah, kalau ada orang mengatakan penjualan paling susah, oh orang nggak pernah masuk ke dalam dunia produksi. Bikin produk itu jauh lebih susah. QC, riset, kemudian packaging, kemudian apa itu lebih susah, gitu ya. Belum lagi bagian penagihan itu lebih susah lagi. Jadi penjualan itu paling enak. Nah, sehingga di dalam bisnis ya kita bisa lihat ternyata ada dua model bisnis yang bisa kita optimasi, yang mana dua model bisnis itu adalah model bisnis yang paling mudah. Apa itu? Brand owner dan affiliate. Nah, hari ini di pertemuan ketiga kita membahas tentang bagaimana sih strategi optimasi brand owner dan affiliate. Khususnya saya ketika membedah materinya saya bedah lagi secara durasi waktu dan juga pelaksanaan kita secara online gitu ya. Nah ini mungkin hanya affiliate saja yang kita bedah hari ini ya. Mungkin brand owner kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke ya. Nah sebelum masuk ke affiliate itu saya ingin memberikan sedikit sharing ya terkait dengan mindset dan juga ini jamnya 20.13, mungkin saya bisa selesaikan sampai dengan setengah 9 terkait dengan dream, terkait dengan mimpi, Bapak Ibu. Setiap orang di sini saya yakin pasti punya mimpi ya. Pak Jamal, Mas Pendi, Bu Rini, Bu Indah, ya, Mbak Inas, Pak Yusuf, ya, dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, pasti punya mimpi. Entah mimpinya untuk diri sendiri, entah mimpinya untuk keluarga, pasangan, maupun anak-anak, ataupun mimpinya adalah lebih luas lagi untuk masyarakat, bangsa, dan agama. Maka mimpi yang baik adalah mimpi yang membangun masa depan kita sendiri. Dalam artian pribadi, keluarga, agama, dan bangsa. Nah, itu. Maka sukses selalu membutuhkan praktek. Sepakat ya? Jadi sukses selalu membutuhkan praktek. Prakteknya pun nggak sehari dua hari, nggak sekali dua kali. Sepakat ya? Tapi harus disiplin. Nah, tidak hanya disiplin pada hari ini, tapi juga harus kerja keras. Nah, sehingga praktek disiplin dan kerja keras itu adalah syarat yang Anda butuhkan untuk Anda meraih sebuah kesuksesan. Jika Anda tidak takut pada ketidaknya, maka peluang Anda sama besarnya dengan mereka yang sudah lebih dulu sukses. Nah, ini poinnya ya. Jadi Pak Maman, Mbak Ayu, ya Mbak Diva, Mbak Inas, Pak Zainal, Mas Jamal, dan lain sebagainya, kepengen sukses, sekarang belum sukses, ada orang temennya, tetangganya, mungkin idolanya sudah sukses duluan, itu nggak ada masalah. Selama Anda punya ketiga hal ini, praktek, disiplin, dan kerja keras, maka Anda pun akan segera menyusul. Nah, itu gitu. Sehingga kesuksesan apa yang Anda impikan? Ya, apa impian Anda? Semua yang saya list di atas, semua yang saya list di depan ini, itu bukan tidak mungkin bisa Anda dapatkan di kemudian hari. Entah bulan ini, entah bulan depan, entah tahun ini, entah tahun depan, kan ada lagunya kan ya. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan gitu ya. Jika tidak minggu ini, ya kan? Nah, itu kan gitu. Lagunya kan memang gitu. Ya, pokoknya namanya impian itu selama kita bisa praktek, disiplin, dan kerja keras, insya Allah pasti akan bisa kita wujudkan. Yakin dulu, itu syaratnya ya. Mau dapat income yang ideal, mau pengen punya bisnis, mau waktu kerjanya fleksibel, dapat penghargaan, lunas hutang, punya rumah, punya mobil, haji umroh, liburan, pendidikan S1, S2, S3,
semuanya insya Allah bisa, yakin aja. Nah, maka teman-teman harus paham bahwa semuanya membutuhkan yang namanya dana. Ya, semuanya membutuhkan yang namanya uang. Dan inilah yang namanya cash flow kuadran. Jadi, kuadran aliran uang. Selama ini orang mengertinya, kalau uang gimana caranya dapatnya? Kerja. Nah, itu masih hanya satu aliran uang. Yakni di mana? Yakni di self employ. Kerja ikut orang. You have a job. Anda mempunyai pekerjaan. Anda kerja ikut orang. Sudah. Dapatnya apa? Gaji bulanan. Ya kan? Seperti itu. Padahal ada 3 sumber uang lagi yang bisa Anda manfaatkan. Yang kedua adalah self-employed. Kamu memiliki pekerjaan. Artinya apa? Kamu punya skill yang kamu tukar untuk mendapatkan uang. Yang ketiga adalah menjadi business owner. Kamu punya sistem dan SDM yang bisa menjalankan bisnis kamu meskipun kamu ya tinggal. Seperti itu ya. Terakhir adalah investor. Kamu punya investasi atas aset-aset yang kamu punya. Nah, dari keempat ini teman-teman, kita mengajarkan di kolom S dan B. Nah, ini loh. Jadi ayo jadi bos itu adalah bagaimana kita punya keterampilan, skill, dan kita nantinya punya bisnis. Nah, itu tujuan webinar ini. Jadi ayo bareng-bareng, entah mahasiswa, entah karyawan, entah pengusaha, entah persiapan pensiun, ataupun yang PHK, emak-emak di rumah. Tidak ada masalah. Ini bisnis sangat mudah dijalankan, Bapak Ibu ya. Oke, siap. Nah, setelah itu, yang di kanan itu, yang di kiri adalah active income, yang di kanan adalah passive income. Kapan-kapan kita bisa membedah ini secara dalam. Jadi, saya hanya kasih mindset saja. Sehingga, jika ada bisnis yang modalnya kecil, resikonya rendah, produknya laku keras, repeat ordernya tinggi, pasarnya luas, keuntungan besar, dapat dilakukan di mana saja, fleksibel waktu kerjanya, dibimbing sampai bisa, materi promosinya disediakan, liburannya gratis, spesial penghargaan bisa diwariskan, dan sistemnya mudah diduplikasi, maka Anda harus segera ambil kesempatan itu. Kenapa? Karena dalam menjalankan bisnis, itu ternyata ada 3 jenis model bisnis, ya kan? Yang mana yang pertama itu ada jenis bisnis product owner. Jadi orang yang mengembangkan dan memproduksi produk sendiri. Ini bisnis yang paling berat. Modalnya besar, butuh keahlian tertentu untuk membuat produk, beli alatnya juga mahal. Lah, potensi produknya jadi atau tidak jadi, bahkan tidak diterima pasar, lah itu produk owner. Tapi kalau brand owner, ini yang kita bangun adalah merek. Kita jual produk orang yang sudah teruji aja. Kalau affiliate juga memasarkan produk, kita nggak perlu membangun toko, nggak perlu membangun apa dan sebagainya. Kita fokusnya hanya memasarkan dan mendapatkan komisi. Lah, inilah yang nantinya akan menjadi konsentrasi kita dalam pembahasan kita kali ini. Apa? Bagaimana mengoptimasi brand owner dan bagaimana mengoptimasi affiliate. Khususnya teman-teman kita akan membahas tentang bagaimana kita mengoptimasi affiliate Shopee. Nah, itu gitu. Saya tanya nih, terutama ibu-ibu ini, tapi sekarang bapak-bapak juga sih, ya kan? Kalau belanja, ada nggak yang di sini belanja makanan, pakaian, kemudian apapun lah, itu belanjanya melalui Shopee. Ayo coba sebutkan, ketik di kolom komentar. Siapa yang punya akun Shopee? Aku, ayo. Siapa yang punya akun Shopee sekarang? Ketik di kolom komentar. Siapa yang punya akun Shopee? Ketik saya. Oke, silakan ketik ya. Ada yang punya akun Shopee? Ayo ngaku, nggak apa-apa. Siapa tahu nanti pasangannya lihat, nanti saldonya di top up. Atau jangan-jangan di top up sama ini Mbak MC ya. Mbak Reza silakan, itu top up semua ya.
pakai so. Ya, Mas Fendi, saya kalau gabut buka Shopee, oke, berarti punya Shopee ya. Nerinda saya, Mas Yusuf saya, cuman 4 aja ini, yakin, ya, cuman 4 aja lah itu ya. Jadi Pak Maman, gimana Pak Maman? Pak Sujani punya Shopee enggak? Ayo ngaku Mbak Ayu, ya Bu Sofi, Bu Ada, Sofi, ada ya, ketik dong ada. Pak. Hah? Enggak punya Shopee Pak? ada. Ada ya, Bu Rini punya Shopee, ayo. Ya kan? Mbak Inas punya Shopee enggak? Punya pastinya ya. Semuanya juga punya. Nah, ini yang kemarin kita bahas sehingga affiliate penasaran enggak sih gimana cara optimasi affiliate dan gimana caranya kita hanya posting tanpa pontang-panting tapi bisa closing gitu kan. Dan ya rekening kita cering. Nah, gitu loh maksudnya gitu kan. Affiliate semudah itu ya, dan itu yang paling banyak. Nah, oke, TikTok ya, insya Allah karena waktunya terbatas, sementara untuk hari ini kita batasi hanya Shopee saja ya. Nanti di lain kesempatan kita akan bahas tentang per TikTokan. Nah, Bapak Ibu, ya, di bisnis SR12 ada berbagai bisnis model yang mana ada berbagai akad usaha. Marketer dan reseller itu 15 dan 20% diskonnya. Sedangkan subagen, agen sampai dengan distributor diantaranya 30, 40, 50%. Saya tanya nih, kalau misalkan Anda join di SR12, pengen dikasih diskon berapa persen? Ayo, ketik kolom komentar. Ayo, pengen dapat diskon berapa? 15% atau 20% atau 50%? Kan gitu ya. Ayo, siapa yang mau? Oh, 50%. Ya. 50%. Nah, jauh 50%. Oke, ya. Setiap pilihan ada konsekuensinya ya. Apa konsekuensinya kalau 50%? Ayo, apa konsekuensinya? Dan apa tantangannya kalau Anda ambil keuntungan 50%? Apa hambatannya coba? Ada yang ambil 50%, ayo apa? Tantangannya apa? Coba dipelajari ya. Oke, 50% tantangannya ini. Orang yang cara join atau naik level 50% adalah mitra yang omsetnya 120 juta per bulan. Dengan omset pribadi 50 juta per bulan selama 3 bulan berturut-turut. Nah ini. Kira-kira bisa nggak penjualannya 120 juta? Bulan ini langsung. Nah, misalnya gitu. Wah, berat ini Mas. Ya, kalau berat nggak apa-apa. Kita ada tahapan berikutnya. Ya udah, ambil aja yang 40%. Gimana? First ordernya 25 juta atau 15 juta setelah diskon. Artinya 40%. Atau selama 3 bulan berturut-turut itu 15 juta. Itu nanti gitu ya, sub agen menjadi agen. Berikutnya sub agen, reseller dan marketer ya. Jadi teman-teman, ya namanya affiliate itu saya membatasi definisinya adalah di marketer dan reseller. Kenapa ada marketer? Karena nggak semua orang yang pengen bisnis itu punya modal, betul? Nah, betul apa betul? Nah, ketik kolom komentar, betul apa betul? Kan gitu ya. Nah, maka kita buat ada 15% tanpa modal dan 20% dengan modal 500.000, bisa deposit atau mungkin first order di pertama itu tadi ya. Nah, itu namanya affiliate. Nah, nantinya kita memudahkan teman-teman siapa yang akad usahanya marketer atau reseller, langsung kita kasih komisi 15 sama 20%. Dan itu kalau misalkan teman-teman itu ini ya, apa istilahnya itu pengen yang simple supaya customernya itu juga lebih luas lagi, pengen dong kayak Shopee ya. Makanya nanti di affiliate ini di komisi 15 dan 20 itu kita bisa di affiliate-nya ya kan, nanti di briefing sama Putri ya seperti itu. Sedangkan kalau sudah subagen, agen dan distributor, boleh nggak check out-nya di Shopee? Ya boleh, tapi nanti hitung-hitungan adminnya nanti dibebankan ke mitranya langsung. Makanya saran saya di sini sudah tidak main affiliate, atau kalau main affiliate pun nanti adminnya itu sudah hitungannya berbeda. Karena apa?
pasti nanti ada sharing admin atau mungkin admin ditanggung oleh mitra seperti itu. Makanya di sini adalah model bisnis brand owner Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk mengoptimasi affiliate dan brand owner ini kita perlu strategi, kita perlu bagaimana mengoptimasinya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, untuk yang affiliate ini kita akan datangkan gitu ya dari Sambisari gitu ya. Ya, seorang pemateri ya dari Sambisari Lontar, Sambigerep gitu ya, Surabaya, yang itu nantinya akan Bapak Ibu dijelaskan bagaimana kita menjadi affiliate program Shopee khususnya produk SR12 di berbagai toko kita. Kita kemungkinan ada 3 toko, nanti bisa jadi affiliate toko itu tadi, yang itu mudah-mudahan nanti akan menjadi wasilah Anda yang saya kok nggak bisa promosi, saya nggak bisa presentasi, saya begini, ya udah ini kita fasilitasi, ya udah belajar affiliate, nanti tinggal konten, kemudian atau kontennya itu ambil dari Telegram, tapi tinggal diposting di akun Shopee-nya masing-masing. Nah, itu seperti itu ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang affiliate. Nah, tanpa perlu panjang kali lebar kali tinggi jadinya volume, ya, maka kita akan sambut bagaimana cara optimasi affiliate. Ya, kita sambut, ya, inilah Bu Tri Agustina. Tepuk tangan buat kita semua dong. Tangan. Ada suaranya. Ya kan. Ini yang paling heboh pemateri. Oke, bentar. Ini udah desain screen nggak materinya? Minta tolong dong, ini di share screen materinya. Sudah terlihat belum, Ibu? Baik, suaranya terlihat nggak? Ini bukan, oh iya ya, itu aman ya, ini yang PDF ya? Iya, Ibu. Oke, siap. Terima kasih banyak ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat mitra-mitra semuanya ya, ini saya diamanahi ya untuk ngajari. Sebenarnya saya juga masih proses belajar karena basic dari saya sendiri itu adalah ini ya, bidangnya bidang usaha, bidang jasa gitu. Nah, akhirnya saya belajar ke sana kemari ya, kayak lagu ya jadinya ya. Ke sana kemari ya, jadi belajar ke sana kemari, akhirnya saya nemu satu mentor yang itu ternyata menurut saya banget untuk di ini ya, dipelajari dan gampang banget untuk diaplikasikan. Ya, alhamdulillah juga saya punya toko ya, toko SR12 Arta. Nah, tapi saya juga punya penghasilan sendiri dari Shopee Affiliate yang saya afiliatkan sendiri gitu. Nah, hari ini bukan saya yang ahli dalam Shopee Affiliate karena saya juga belajar ya. Jadi kita belajar bersama-sama untuk yaitu tadi ya, untuk kita optimasi Shopee Affiliate kita. Karena apa? Karena sayang banget akun Shopee kita hanya untuk check out atau belanja. Nah, bisa jadi kan Shopee kita bisa dimanfaatkan untuk mencari cuan sebanyak-banyaknya. Ya, teman-teman semuanya, jadi disclaimer ya, saya bukan ahlinya, kita belajar bareng-bareng ya. Jadi nanti disiapkan juga ya perangkatnya. Jadi nanti kita bisa latihan bareng ya. Jadi nanti langsung praktek gitu ya. Jika memungkinkan bisa langsung praktek untuk kita bisa gimana sih caranya untuk optimasi di Shopee Affiliate ini. Itu gitu ya. Oke, next Mbak MC.
next slide. Oke, baik ya, perkenalkan terlebih dahulu ya. Mungkin ada beberapa yang udah kenal. Ini nama saya Tri Agustina ya. Ini brand-brand yang saya punya ya. Ada ini basic saya itu adalah di brand wedding ya, jasa. Jadi saya kurang ini apa untuk pembelajaran di afiliat Shopee, afiliat atau Shopee itu juga sedang berproses belajar gitu. Nah, alhamdulillah saya diamanain jadi ketua Kirana Surabaya. Terus ini beberapa ini ya yang sudah disebutkan sama Mbak Reza tadi ya. Ini juga beberapa punya certified di digital marketing karena saya lebih passion ya di digital marketing gitu. Jadi sama Pak Arvin ya, sama suami diamonahi untuk ya udah kamu fokus aja untuk belajar marketing gitu. Karena menurut saya lebih suka untuk ke pembelajaran di sana. Mungkin next moment ya kita belajar tentang Meta Ads gitu ya, kita belajar tentang FB Ads gitu ya. Nah itu saya sudah punya certified-nya juga yang alhamdulillah itu kita terapin di usaha kita itu juga hasilnya juga lumayan gitu. Nah, saya juga certified Total Grounded Marketing yang ada yang diselenggarakan oleh Coach Fahmi ya. Alhamdulillah itu saya ditempa belajar berapa hari ya 3 hari 3 hari itu nggak istirahat ya jadi banyak PR-nya banyak itunya gitu kan. Dan itu sudah apa ya istilahnya pembelajaran-pembelajaran yang saya terima. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi eh, apa ya wasilah ya buat teman-teman semua juga untuk kita belajar bareng-bareng di Shopee Affiliate di malam hari ini. Baik, untuk slide selanjutnya, Mbak MC. Oke, disclaimer ya, Bapak Ibu semua teman-teman ya, saya bukan ahli untuk bikin slide ya kayak Pak Arvin ya. Pak Arvin kalau bikin slide ya gitu ya, menarik banget gitu ya. Kalau saya ya sepoin-poinnya aja gitu. Tapi mudah-mudahan dengan poin-poin ini teman-teman atau mitra-mitra semua bisa paham gitu ya. Jadi apa itu Shopee Affiliate? Shopee Affiliate itu kan program yang memungkinkan ya untuk pengguna Shopee mendapatkan komisi dengan mempromosikan produk-produk Shopee di media sosial, blogger atau website. Jadi awal kalinya Shopee itu kan tidak ada Shopee Affiliate ya. Awal mulanya Shopee ini tuh hanya sebatas platform untuk orang check out gitu ya, seller sama pembeli gitu kan. Nah, tapi seiring berkembangnya waktu itu ada yang namanya Shopee Affiliate. Jadi Shopee Affiliate ini adalah program yang memungkinkan ya untuk pengguna Shopee mendapatkan komisi dengan mempromosikan produk-produk yang ada di Shopee ya. Shopee ini kan banyak ya sellernya ya. Entah itu herbal, skincare dan macam-macam banyak banget itu itunya. Nah, oke. Nah, jadi ini poin-poinnya ya. Pentingnya kenapa sih kok kita harus menggunakan Shopee Affiliate di zaman sekarang gitu kan. Jadi Shopee Affiliate ini itu yang pertama ya sumber penghasilannya tanpa modal. Ya, jadi sumber penghasilan tanpa modal ini apa? Berarti Shopee Affiliate itu memungkinkan apa saja yang mendapatkan penghasilan tanpa perlu stok barang. Jadi teman-teman yang pengen punya usaha tambahan gitu kan, pengen punya usaha sampingan gitu kan, pengen punya tambahan apa ya cuan lah ya istilahnya. Nah itu bisa pakai Shopee Affiliate gitu, bisa mendaftarkan diri sebagai Shopee Affiliate gitu ya. Cukup bagikan link produk dan dapatkan komisi setiap kali ada yang membeli lewat link itu. Jadi kita cuma share-share link ya kan. Nah tapi kita bisa dapatkan uang itu gitu ya. Jadi cocok banget nih buat kita para emak-emak ya yang nggak kerja itu kita bisa share-share link gitu kan. Tapi nggak hanya share-share link, tapi kita juga punya penghasilan tambahan kita. Oke, next Mbak MC. Baik ya, terus habis gitu bisa dimulai dari HP ya.
tidak butuh alat canggih. Jadi atau website sendiri kan kalau kita ya sebagai pengusaha gitu kan kalau kita punya website sendiri itu kan biayanya mahal gitu ya. Jadi kita nggak perlu website sendiri gitu kan, tidak perlu alat canggih gitu kan. Cukup dengan HP yang kita punya, internet, akun media sosial ya. Yang zaman sekarang itu kita harusnya Instagram, TikTok, sama akun WhatsApp ya. Nah, itu kita bisa memulainya dari HP. Nah, yang ketiga itu konsumen itu sudah percaya sama Shopee. Sekarang itu kalau kita beli apa-apa itu di Shopee. Bahkan beli bawang merah di Shopee, ya kan? Nah, siapa ini yang beli bawang merah cabai di Shopee gitu? Ngaku. Saya sendiri ternyata ya. Nah, gitu ya. Jadi, loh kok lebih murah ya beli cabai, beli ini kan di Shopee gitu ya. Nah, jadi konsumen itu sudah lebih percaya di Shopee gitu kan. Jadi nggak perlu kita effort keluar rumah, terus sepeda motor, habisin uang bensin dan sebagainya. Itu udah di Shopee semua serba ada gitu ya. Nah, yang keempat itu sesuai gaya hidup digital ya. Zaman sekarang itu nggak mungkin orang itu nggak scroll TikTok ya. Bahkan kaum milenial ya, kayak saya ini kan kaum milenial gitu kan. Apalagi sekarang kaum Gen Z gitu kan. Nggak mungkin kalau scroll ya, pasti akan scroll TikTok ya kan, nonton review dan yang dicari pasti diskon. Apalagi mak-mak kan, nggak mungkin mak-mak nggak cari diskon gitu ya. Nah, jadi gaya hidup digital ini mempengaruhi untuk kita eman-eman kalau kita tidak memanfaatkan Shopee menjadi Shopee affiliate gitu. Akun kita cuma buat akun belanja gitu ya. Jadi eman-eman. Jadi lebih baik akun kita yang akun belanja tadi bisa kita gunakan untuk mendapatkan penghasilan tambah dengan affiliate di Shopee. Nah, itu gitu ya. Untuk next, Mbak. Terus potensi penghasilannya. Jadi potensi penghasilannya itu berkali-kali lipat kalau pakai Shopee itu. Saya sempat nge-share ya, saya daftar di Shopee Affiliate satu hari, 2 hari udah punya penghasilan gitu. Nah, apa yang saya lakukan hanya share link produk. Satu produk itu bisa kita share link ke beberapa orang ya, bisa ke WhatsApp, bisa ke TikTok, bisa ke Instagram gitu kan yang kita punya gitu. Nah, orang yang melihat akun kita, orang yang melihat konten-konten kita, terus kita kasih link produk kita itu kalau mereka tertarik itu pasti mereka akan beli itu gitu. Jadi potensi penghasilannya itu berkali-kali lipat karena kita punya nggak hanya platform di Shopee aja, tapi kita bisa nge-share-nya ke beberapa platform itu gitu. Nah, bisa digabungkan dengan personal branding. Nggak apa itu personal branding? Jadi kalau kita ya fokus aja, misalnya nih ada temen aku Shopee affiliate. Kadang aku mikir gini, oh sayang banget ya aku kok kasep itu bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya apa ya? Telat. Saya ya aku telat gitu untuk menyadari kalau Shopee affiliate itu penghasilannya gede. Jadi dia itu omset per bulan itu tak tanyain, gimana sih kamu omset per bulannya gitu. Jadi Shopee affiliate omset per bulan di affiliate itu bisa nyampe di angka 100 juta. Nah, ngeri banget kan? Jadi omset satu bulan itu bisa nyampe 100 juta. Nah, brandingnya apa? Brandingnya dia adalah emak-emak, ibu anak tuh yang aktivitasnya itu dia pekerjaan rumah gitu. Jadi yang dijual apa? Yang dijual ya peralatan rumah tangga, yang dijual apa ya kayak panci dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi itu ya, ini sebagai personal branding kita. Nah, jadi kenapa kok Shopee Affiliate bisa menjadi personal branding kita? Karena ketika kita share-share produk, itu kan orang pasti ke notice, oh ibu ini atau mbak ini biasanya kontennya ini gitu. Jadi akan terbranding dengan sendirinya gitu kan. Kayak misalnya saya ini mau personal branding di bagian kesehatan. Kalau bisa ya sehat itu tanpa obat kimia gitu, dengan produk-produk herbal alami. Nanti saya tunjukin ya cara-caranya untuk gimana kita bisa
bikin Shopee affiliate kita biar teroptimasi. Nah, itu gitu ya. Terus ada banyak banget program promo yang dari Shopee. Jadi Shopee itu sering banget ngasih bonus-bonus tambahan ya. Komisi lebih besar untuk tertentu, bonus bulanan performer. Jadi beberapa affiliate yang sudah punya top performer itu nanti akan dapat bonus-bonus dari Shopee. Bukan dari seller ya, nanti akan dapat bonus dari Shopee-nya. Itu gitu. Oke, next Mbak Ika. Baik, ini saya tunjukkan ya simulasi berdasarkan jumlah klik harian. Simulasi Mbak Ika yang sebelumnya. Bukan ya. Oh, ini struktur komisi dulu ya. Siap-siap. Struktur komisi Shopee Affiliate ya. Ini buat teman-teman yang baru banget memulai Shopee Affiliate. Ini adalah struktur komisi Shopee Affiliate yang akan kita dapatkan. Jadi, komisi tetap itu berkisar antara 2,5% hingga 10% dari harga produk yang berhasil dipasarkan dengan maksimal komisi per produk itu sebesar 10.000. Nah, ini biasanya itu komisi tetap ini biasanya yang didapatkan dari sellernya. Jadi seller itu biasanya akan dipatok ya antara 2,5% hingga 10%. Nah, ini yang akan didapatkan dari Shopee Affiliate. Terus komisi apa lagi? Komisi ekstra. Komisi ekstra ini akan dikasih atau tambahan diberikan oleh penjual di luar komisi tetap gitu loh. Jadi komisinya double. Nah, bisa mencapai hingga 100% ya dalam beberapa kasus. Komisi ini biasanya diberikan dalam periode kampanye tertentu dan pas waktu-waktu. Jadi teman-teman yang pernah scroll-scroll ya, atau yang Shopee affiliate, itu kan pasti ada program-program Shopee itu. Nah, kalau teman-teman pernah ngikuti program-programnya, itu nanti akan ada tambahan komisi-komisi dari Shopee. Nah, terutama bonus komisi tadi ya, Shopee yang memberikan bonus komisi hingga 15% dari penjualan yang telah dilakukan. Begitu ya. Next, Mbak Hike. Nah, ini saya coba gambarkan simulasinya ya, berdasarkan jumlah klik harian. Jadi mungkin ini klik hariannya ya. Misalnya kita bikin konten tuh ya kan. Konten itu kita share di Shopee Video. Nah, mungkin ada yang belum tahu nggak Shopee Video itu apa? Nah, kalau di Shopee sekarang itu ada namanya platform ya, bukan platform ya, apa ya istilahnya itu Shopee Video ya. Kalau Shopee Video kita viral atau FYP itu bisa jadi klik hariannya juga agak lebih tinggi. Jadi misalnya kita rata-rata klik hariannya 100, konversinya 3%. Penjualan produknya 3 produk ya. Komisi per produknya 10.000. Nah, kita dapat penghasilan harian itu 30.000. Nah, penghasilan bulanan itu kita sudah dapat 900.000. Ini simulasi yang saya buat itu adalah hasil profit bersih ya. Hasil profit yang teman-teman dapatkan dari Shopee gitu, rata-rata. Nah, misalnya nih, klik hariannya 3.000 karena FYP kita. Nah, Shopee kita atau Shopee Video kita FYP. Nah, konversinya 3%, 90. Berarti berapa produk yang terjual? 90 produk. Komisinya 10. Berarti penghasilan hariannya berapa? 900.000. Nah, jadi penghasilan bulanan berapa? 27 juta. Nah, enak banget nih ya. Kita cuma share link ya kan, kita bikin konten ya. Terus konten kita FYP, terus kita dapat penghasilan bulanan sampai dengan 27 juta. Nah, itu kan luar biasa banget ya, teman-teman. Nah, itu berdasarkan jumlah klik harian. Ini simulasi berdasarkan jumlah konten viral ya. Nah, itu tadi yang aku share ya, simulasi berdasarkan jumlah klik harian itu adalah di Shopee Video ya. Nah, kalau misalnya kita share link ya kan, di mana di TikTok, di Instagram gitu kan, kita kan platform ya, TikTok sama Instagram. Iya, ada yang tanya.
Nah, di TikTok sama Instagram itu nanti seperti ini nanti simulasinya. Misalnya 100 produk tuh, ya kan, komisinya 10. Total penjualannya 100, penghasilan kita 1 juta. Nah, itu gitu ya. Ini simulasi yang akan kita dapatkan komisi ya apabila konten kita viral gitu. Entah itu konten dari Shopee Video ataupun konten dari TikTok atau Instagram. Loh, emang bisa Mbak ke apa namanya share linknya di TikTok atau Instagram? Bisa banget. Nanti saya aja caranya untuk teman-teman bisa nge-share link ke TikTok atau Instagram. Itu gitu ya. Oke, next Mbak. Nah, ini ya teman-teman, ini adalah gambaran konten kreator ya yang sudah berhasil mendapatkan penghasilan lumayan ini ya 200 juta sampai 1 miliar gitu kan ya. Terus pesanannya 2.000 sampai 10.000. Dia cuman hanya sharing aja. Nah, itu ya. Terus share linknya kemana? Ini dia ada link ke YouTube, ada yang share link ke TikTok, ada yang share link ke Shopee Video, ada yang ke Instagram gitu kan. Atau ada yang cuma ke 3 platform aja gitu ya. TikTok biasanya kan TikTok ya. TikTok kan yang cepet viral gitu ya, yang TikTok gitu kan. Kalau Instagram lebih ke real ya, untuk biar bisa viral gitu. Nah, ini gambarannya ya teman-teman. Jadi ini bukan hoax ya, ini adalah data. Kalau kita jadi Shopee affiliate ya, terus kita juga viral atau FYP ya, konten-konten yang kita buat gitu. Nah, nanti penghasilannya akan seperti ini. Nah, pertanyaannya emang bisa? Ya bisa banget gitu ya. Bisa banget kalau asalkan kita konsisten posting, kita konsisten ini gitu ya. Nah, oke, next Mbak. Nah, oke ya, ini saya berbagi mindset dulu ya buat teman-teman semuanya yang mungkin baru banget menjadi Shopee affiliate ya. Mindset untuk Shopee affiliate pemula itu yang pertama yang harus kita tanamkan ya. Hasil besar itu dimulai dari langkah kecil. Jadi kita itu sebagai pemula ya, nggak hanya teman-teman ya, saya juga sebagai pemula gitu ya. Itu kamu mungkin hanya dapat komisi 1.000 atau sampai 10.000, ada yang nggak dapat komisi. Jadi saya itu pernah nge-share link atau bikin konten itu produk apa ya istilahnya itu produk terkait dengan produknya ini dulu itu alat konten ya, alat konten untuk wedding waktu itu. Nah, pas waktu itu tak tak share link gitu kan, ternyata nggak dapet apa-apa nih. Kita yang seller itu nggak ngasih komisi gitu meskipun aku punya penjualan gitu ya. Nah, tapi ya nggak apa-apa. Ada yang cuma 1.000. 1.000 itu kan dari misalnya seller-seller itu ada yang ngasih 5%, 6% gitu ya dari harga produk. Misalnya harga produknya 10.000, dia cuma kasih 5% ya berapa rupiah gitu yang kita dapat gitu. Tapi enggak apa-apa gitu. Berawal dari langkah kecil ini kita akan konsisten gitu. Komisi kecil hari ini bukti kalau kamu di jalan yang benar. Bukti kalau kita ini di jalan yang benar gitu. Ya nggak apa-apa, kita lakukan aja prosesnya gitu. Jangan sampai nyerah. Eyalah aku bikin konten gini, komedi kayak sewu gitu. Jangan begitu. Karena 1.000 itu kalau 1 juta kalau nggak ada 1.000 ya nggak cangkep gitu ya. Intinya gitu. Jadi fokus dulu aja pada proses, bukan angka besar. Nanti angka besar itu akan mengikuti kok, insya Allah gitu ya. Jika kita konsisten, jauh lebih penting ya, ketimbang kita melihat langsung hasilnya seberapa. Nah, yang kedua, mindset yang kedua yang harus kita tanamkan ya sebagai Shopee affiliate. Kenapa kok aku harus nge-share ini? Karena kita itu ya kadang itu kan naik turunnya, apalagi saya nih ya golongan darah O gitu ya. Mana nih yang golongan darah O, kita sama kayak ya. Jadi kalau golongan darah O kadang mager gitu ya, kadang nggak konsisten bikin konten gitu ya, moody gitu ya, mut-mutan gitu kan. Jadi kayaknya ini penting banget ya untuk kita tanamkan di dalam diri kita. Kalau konsisten itu jauh lebih penting di awal
gitu. Nah, yang kedua itu kita sebagai Shopee affiliate itu bukan sekedar share link, tapi bangun kepercayaan orang yang beli dari eh, dari kita gitu kan karena percaya. Jadi jangan hanya asal bagikan link, tapi bikin konten yang bantu orang memutuskan review jujur, rekomendasi berdasarkan aman atau perbandingan produk, bukan jualan tapi bantu orang menemukan solusi. Artinya apa? Artinya misalnya nih saya affiliate-nya susu Gomilku gitu kan. Nah, orang kita itu nge-share link itu bukan hanya kita share-share aja gitu kan. Tapi kita harus review jujur. Review jujur itu apa? Ya kita harus minum produknya, kita harus merasakan manfaatnya terlebih dahulu gitu ya. Baru nanti kita akan membangun kepercayaan kepada orang lain. Jadi bukan jualan, tapi bantu orang menemukan solusi. Oh, ternyata aku pengen nih bantu orang itu kayak misalnya dia nyeri-nyeri terus ya, terus hipertensi dan sebagainya. Aku pengen bantu orang ini. Nah, akhirnya coba kita pahami produknya, kita konsumsi produknya gitu kan. Jadi akhirnya bukan hanya sekedar sharing, tapi kita juga bantu untuk menemukan solusi untuk orang lain. Jadi kalau kita bikin konten, itu kontennya itu review jujur atau rekomendasi berdasarkan pengalaman kita. Jadi buat teman-teman yang pengen affiliate ya, saran saya beli produknya dulu supaya kita bisa review produk ya. Karena apa? Karena kalau kita cuman share-share link aja, itu kayak nggak ada girohnya. Giroh itu apa ya, Lek, bahasa Indonesia ya? Nggak ada spirit untuk aku pengen membantu orang gitu. Itu gitu ya. Oke, next, Mbak. Oke, yang ketiga main adalah viralnya konten itu butuh waktu ya, teman-teman. Konten itu butuh waktu. Jadi ya misalnya nih, saya ini kan di bidang jasa ya, memang kesehariannya atau tiap hari itu harus wajib bikin konten ya. Satu konten minimal satu hari satu konten gitu kan. Nah, itu harus konsisten, nggak boleh nggak kita itu nggak bikin konten. Nah, itu nggak aji mumpung ya. Kita itu butuh waktu untuk viral. Jadi butuh waktu 1 sampai 3 bulan itu untuk mendapatkan penghasilan yang stabil. Kalau kita cuman ngonten enggak gitu, itu nggak akan mendapatkan hasil. Karena di Shopee sendiri itu akan tidak terbaca logaritma kita gitu ya, kayak Instagram gitu ya. Nah, kenapa sih kok wedding kita rame gitu ya? Ini ke jasa ya, kita kan jasa ke Instagram ya, wedding kita rame ya karena kita konsisten gitu kan. Nah, setiap kali ada orang yang tanya, setiap kali konten kita viral atau FYP, itu kan pasti lead banyak yang masuk. Lead itu adalah orang yang tanya dari Instagram ke WA. Nah, mindset yang harus kita bangun yang ketiga itu, viralnya konten itu butuh waktu, sabar dan konsisten. Nggak bisa kita satu satu kali konten berharap gitu ya untuk kita langsung viral itu nggak bisa teman-teman. Jadi butuh waktu, ya kan? Di awal kamu mungkin hanya dapat 10 klik, bahkan cuma satu, bahkan nggak pernah ada yang ngeklik ya ke link kita, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita konsisten, jumlah itu bisa jadi ribuan. Yang tadi yang saya jelasin tadi ya, ada beberapa yang sudah nyampe ratusan juta atau miliaran ya. Yang penting bukan viralnya, tapi bertumbuhnya. Nah, gitu. Ini mindset yang harus kita bangun ya. Jadi kita jangan jangan yang mementingkan viral dulu. Akun kita ini bertumbuh dulu gitu. Kalau kita Shopee pemula ya berharap untuk viral itu tidak bisa, tapi kita harus bertumbuh dulu akun kita. Nah, yang keempat ya, data bukan drama. Data bukan drama ini maksudnya apa? Jangan terlalu baper kalau hasil harian ini turun. Jadi kalau misalnya nih satu hari kita konten ya kan, oh ternyata banyak ya, yang ngeklik banyak, terus yang check out banyak, oke nggak apa-apa gitu, alhamdulillah. Tapi ada masanya misalnya, loh kok konten kita turun ya, kok nggak ada yang ngeklik gitu kan, kok viewersnya nol gitu kan, atau bahkan yang ngeklik ya teman-teman sendiri gitu kan.
ya nggak apa-apa, nggak boleh baper. Kita buy data, ya kan? Nah, akhirnya kita analisa lagi nih, oh produk apa ya yang banyak dibeli di affiliate kita. Oh, konten mana yang paling banyak diklik ya? Oh, berarti konten-konten ini yang lagi disenangi. Di platform ini banyak yang paling efektif ya. Karena Shopee ini nanti kita bisa berbagi link ke beberapa platform kan, IG, WhatsApp, sama TikTok. Nah, itu gitu ya. Sehingga apa? Fakta untuk memperbaiki strategi, bukan untuk menyerah. Intinya jangan nyerah ya teman-teman. Jadi kalau semisalnya konten kita jelek, viewersnya kita jelek, ya nggak apa-apa gitu loh. Kita analisa lagi, kita lihat data lagi, kita perbaiki strategi lagi. Mungkin di judul kita yang kurang, mungkin di hook kita yang kurang, mungkin di konten kita yang kurang, atau mungkin di hashtag kita yang kurang riset. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak boleh drama. Oke, selanjutnya Mbak. Nah, itu ya. Terus yang kelima, jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain. Jadi misalnya ini kita di Shopee Affiliate itu kita masih pemula nih ya. Terus kita berharap langsung punya ratusan juta gitu kan. Ya nggak bisa. Karena kita setiap progres kita itu bertahap. Nggak bisa kita langsung moro-moro viral. Ya Alhamdulillah berarti gitu kan. Jadi setiap orang itu punya waktu panen masing-masing ya. Nah, tinggal kita konsisten aja bagaimana kita bisa eh, viral tuh ya. Nah, itu misalnya nih, kamu mungkin baru mulai minggu ini, mereka sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Sama kayak kita. Misalnya kita baru aja buka Shopee Affiliate, atau baru aja daftar Shopee Affiliate, pengen hasil maksimal, ya enggak bisa. Mereka yang sudah ratusan juta penghasilannya, mungkin sudah dibangun bertahun-tahun. Nah, itu gitu ya. Nah, yang keenam itu adalah skill yang bisa dipelajari asal mau memulai. Nah, misalnya teman-teman bingung aku cara ngedit video gitu kan. Nah, gak pede ngomong di kamera gitu kan. Aku gak pede ngomong di kamera gitu kan. Terus, nah, tenang ya. Jadi semua konten kreator yang sukses dulu itu pasti sama kok kayak kita. Nah, jadi apa namanya? Saya sendiri itu kan orangnya yang eh, introvert ya, introvert bahasanya introvert ya. Saya sendiri itu juga nggak bisa untuk kalau nggak pede kalau ngomong di kamera ya. Ini aja karena terpaksa ini disuruh Pak Arvin. Masa aku terpaksa? Enggak, insya Allah ya. Insya Allah ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya ya. Nah, jadi semua itu juga pemula dulunya gitu. Mereka juga bertahap gitu kan. Nah, sekarang banyak tutorial kok gratis yang ada di YouTube, yang ada di TikTok gitu kan. Nah, alhamdulillah bersyukur sekali gitu kan ya di sini ya di mentornya Mas Arvin ya diwadahi ya hal-hal yang kayak gini. Mungkin nanti bisa belajar next time-nya belajar Shopee kayak gimana penjualannya gitu kan. Mungkin belajar tentang TikTok yang tadi dibilang, mungkin belajar tentang FBA dan sebagainya gitu kan ya. Nggak bisa hari ini bukan berarti nggak akan bisa selamanya. Nah, ini poinnya. Nggak bisa hari ini bukan berarti nggak bisa selamanya. Jadi kalau kita hari ini nggak iso ngomong, terus gago di depan kamera dan sebagainya, ya nggak apa-apa. Mungkin hari ini kita masih gede, mungkin hari ini kita, tapi kalau kita punya impian yang dibilang Mas Arvin tadi ya, kalau kita punya impian, ya jangan sampai impian itu dikalahkan dengan ketidakpedean kita gitu-gitu ya. Oke, lanjut Mbak. Nah, ini ya yang ketujuh, fokus bangun aset digital ya. Jadi teman-teman itu harus fokus bangun aset digital. Artinya apa? Bukan cuma cuan instan ya, bukan cuma mau dapetin uang yang instan. Ya, link yang kamu sebar hari ini bisa terus menghasilkan selama berbulan-bulan. Konten kamu itu adalah aset. Artinya apa sih konten kamu ini adalah aset? Artinya, itu konten yang kita buat mungkin hari ini itu tidak viral. Tapi konten itu kan akan namanya ada jika kita tidak menghapusnya. Nah, bisa jadi konten itu FYP saat-saat mungkin lagi dibutuhkan gitu ya. Jadi fokus bangun aset digital. Jadi
jangan pernah menyerah untuk bikin konten ya. Makanya teman-teman yang ada di toko ya, di Randu itu kan nggak berhenti ya, Pak Arvin bilang, ayo bikin konten, bikin konten, bikin konten. Karena apa? Konten itu adalah aset digital kita. Jadi kalau sekali kita posting, itu akan selamanya itu terputar gitu kan. Jika hashtag kita benar, jika riset kita benar gitu kan, jika copywriting kita benar dan sebagainya gitu kan. Semakin banyak konten itu semakin besar potensi penghasilan pasif. Artinya apa? Kalau konten kita FYP itu ya lumayan gitu kan. Sehingga mindset yang ketujuh ini itu adalah tanam konten hari ini, panen cuan besok-besok. Nah, artinya apa? Ya kita nggak apa-apa nanam aja konten tiap hari satu nanti panennya pasti kok pasti akan dapat momennya itu gitu ya. Yang kedelapan ya, nikmati proses, jangan sekedar mengejar uang. Nah, kalau kita pengen enjoy ya, kamu akan terus belajar dan berkembang. Tapi kalau kamu hanya ngejar duit ya kamu akan capek gitu kan. Jadi orang sabar, konsisten dan kreatif itu biasanya tahan lama. Jadi kita jangan buru-buru terhadap proses ya, tapi kita harus sabar, konsisten ya, kreatif itu biasanya akan tahan lama. Oke, next Mbak. Nah, oke kita mulai ya persiapannya ya. Jadi to the point-nya di sini itu adalah kita optimalkan progres ya, yang sudah saya jelasin tadi ya. Optimalkan progres dan evaluasi progres. Jadi tiap hari itu kita mantau konten kita. Oh, konten kita yang like segini, oh viewersnya segini gitu kan. Kita evaluasi terus gitu ya. Oh, ternyata aku lagi bikin konten kayak gini kurang diminati ya. Oh, oh, ternyata nih aku konten juga-juga ternyata banyak yang minat ya. Nah, itu kan tiap akun beda-beda, itu gitu ya. Nah, oke. Lanjut, Mbak. Oke, nah ini yang katanya Prof. Sopi nih ya. Katanya mentor saya ya. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Jadi kalau kita menanam atau sering-sering banget bikin konten, terus kita itu konsisten dan sebagainya, apa yang kita tanam itu nanti akan kita tuai di kemudian harinya gitu ya. Next. Nah, oke, teman-teman semua masih menyimak enggak nih ya? Boleh feedbacknya dulu nih. Ini aku agak ngos-ngosan ini ya. Coba dibantu Mbak MC. Mungkin dari apa yang aku jelasin ini ada yang mau ditanyain atau bingung atau kecepetan gitu ya. Sebelum kita praktek ya. Jadi ini udah pada siap belum device-nya? Device itu HP-nya untuk kita langsung praktek. Oke, baik Bapak Ibu yang masih belum paham dengan materi yang telah dijelaskan, boleh untuk ditanyakan sebelum kita melanjutkan atau praktek ke Shopee-nya. Untuk yang mau tanya, boleh angkat tangan. Oke, itu ada yang tanya, Mbak. Untuk tab Untuk top kreator Shopee video itu gimana Bu maksudnya? Jadi gini, ini Pak atau Bu ya, Pucu X3. Jadi gini, untuk kreator di Shopee itu uh, maksudnya adalah mereka-mereka ini yang penjualannya terbanyak. Jadi mereka-mereka ini yang penjualannya di angka ratusan juta sampai miliaran. Dari mana ya? Dari konten-konten yang mereka buat gitu. Bisa jadi dari satu konten atau satu link atau satu produk yang mereka jual itu mereka FYP. Nah, FYP itu apa? Viral ya kalau bahasa gampangannya. Viral ya kan. Terus ternyata
produknya diminati banyak orang. Terus dilihat dari, oh ternyata sellernya harganya juga terjangkau gitu. Nah, top seller, top kreator Shopee Video itu adalah yang dia itu konten-kontennya yang di-share di Shopee Video itu mendapatkan penghasilan rata-rata di angka ratusan juta sampai miliaran. Nah, itu sebulannya gitu, Pak. Pak atau Bu ya, ini. Nah, untuk top kreator itu seperti itu. Oke, mungkin mohon feedbacknya teman-teman semua yang ada di sini, ada sekitar 20-an orang ya. Sebelum kita lanjut untuk kita praktek ya, praktek terkait dengan Shopee gitu ya. Ada yang ditanyakan dari materi yang saya sampaikan tadi? Kalau nggak ada, bilang aja lanjut gitu. Karena kan di sini cuman saya, Mbak Hike, Mbak Reza ya yang lagi on gitu kan. Nah ini khawatirnya udah malam, udah ngantuk gitu kan. Terus udah jam 9 juga gitu. Ini mau lanjut atau di stop nih Mbak Reza? Insya Allah lanjut. Ya. Insya aman lanjut Bu gitu. Oke, yang lanjut cuma satu. Lanjut. Lanjut dua. Soalnya ini pas waktu lagi Nina Bobo ini ya. Oke, lanjut. Baik ya, lanjut. Kalau lanjut boleh disiapkan HP-nya ya. Disiapkan HP-nya mungkin ya. Sembari dengerin, sembari dibuka ya Shopee-nya masing-masing ya. Jadi teman-teman di sini kan pasti semua pasti punya Shopee ya, nggak punya Shopee. Nah, baik lanjut Mbak Reza. Next. Oke, sudah nampak ya teman-teman di sini ya. Kita lanjut untuk langsung praktek ya. Di sini ada nggak yang belum punya Shopee ya? Nah, yang belum punya Shopee siapa angkat tangan? Nah, angkat tangan. Nah, ya. Di sini kalau belum punya akun Shopee ya, ini di poin pertama itu buka ya, download aplikasi Shopee ya. Setelah download aplikasi Shopee, klik daftar ya yang di bagian pojok kanan yang saya lingkari. Nah, ya. Setelah itu akan muncul pada layar, kemudian daftar dengan nomor telepon. Nah, ini kayaknya nggak perlu diajari, pasti udah paham semua ini ya. Nah, semua ya yang ini. Nah, jadi kalau sudah punya akunnya, ya kita melompat ke yang sebelah kanan ya. Nah, kita daftar ke Shopee Affiliate Program. Nah, ini ada di sebelah sisi kiri yang saya lingkari, itu ada namanya Shopee Affiliate Program. Nah, mungkin bisa langsung diklik ya, Shopee Affiliate Program. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi setelah ini nanti setelah kita sudah punya Shopee akunnya, ya bebas ya, teman-teman mungkin punya akun Shopee buat belanja boleh gitu ya. Nah, nanti setelah itu nanti teman-teman bisa langsung ke Shopee Affiliate Programnya. Shopee Affiliate Program itu yang itu ya, yang saya share di situ ya. Nah, coba dari tahapan ini ada yang sudah punya Shopee Affiliate enggak? Yang sudah daftar Shopee Affiliate Program enggak? Mohon feedbacknya teman-teman. Sudah pada punya Shopee Affiliate Program belum? Sudah baru 1 minggu. Oke, yang lain? Belum. Oke, kalau belum nanti bisa dipraktekkan ya, Pak. Jadi prakteknya yaitu tadi caranya tinggal jenengan daftar di Shopee Affiliate Program yang sudah saya share ya di layar gambar. Itu yang sebelah sisi kiri. Itu tentang program
affiliate ya, Shopee affiliate gitu ya. Nah, oke, nanti tinggal dipraktekkan aja, Pak, gitu ya. Nah, mungkin materi-materinya akan dibantu share sama Mbak admin ya nanti. Oke, lanjut. Setelah itu, nanti kemudian klik ya media sosial. Media sosial ini yang saya share tadi ya, ada beberapa top konten kreator kita, itu media sosialnya itu cuman di Shopee, Instagram, sama TikTok. Nah, sama, saya juga di Shopee, Instagram, sama TikTok gitu ya. Jadi setelah kita daftar di Shopee Affiliate, kita pilih eh, tiga platform ini ya. Jadi kalau saya itu, saya centang atau saya tambahkan ke Shopee, Instagram, sama TikTok. Nah, caranya gampang, tinggal tambahkan aja kalau di Instagram, link Instagramnya teman-teman, sama TikTok tinggal di-share aja, di situ tinggal ditambahkan tambahkan link TikTok, ya. Nah, setelah berhasil dia akan muncul seperti itu ya, sebelahnya itu. Pendaftaran berhasil diajukan, gitu ya. Nah, baru setelah mendaftar akun selanjutnya ke Shopee Affiliate Program. Nah, seperti itu. Terus baru akan muncul next, Mbak. Nah, nanti akan muncul jika tahapan membuat akun Shopee ada berhasil, nanti akan muncul kayak di layar ya. Seperti di layar, selamat ya, Anda selamat datang di Shopee Affiliate ya, yang sudah nampak di layar seperti itu ya. Oke, next Mbak. Nah, oke ya. Jadi ini adalah riset produk unggulan. Jadi kalau kita jadi Shopee Affiliate, itu kita harus riset produk ya. Kita nggak bisa ngasal share link ya. Ternyata produknya tidak unggul gitu kan. Rugi dong kita bikin konten tapi produknya tidak unggul gitu ya. Rugi kan kalau kita share link ya kan, bikin konten capek-capek ternyata produknya nggak menghasilkan atau produknya nggak unggul. Ini saya contoh satu riset produk unggulan ya, yaitu produk susu herbal, susu Etawa. Nah, yang saya riset itu adalah susu Etawa merek lain di Shopee ya, dengan riset kompetitor ya. Jadi ada ilmu untuk riset kompetitor gitu. Mungkin next time lah ya kita akan mengajari lebih teknis ya tentang gimana caranya kita riset produk unggulan. Nah, yang saya merah-merahin itu adalah omset penjualan kompetitor produk susu Etawa, ya produk merek lain, yang itu penjualannya di rata-rata satu bulan. Ya, berapa rata-rata satu bulan? Itu ada yang 525 juta. Nah, berarti gede banget nih potensi herbal susu Etawa gitu kan. Ada yang penghasilannya di angka 2 miliar, hampir 3 miliar gitu kan. Ada yang 428 juta, ada yang 120 juta. Nah, ini omset bulanan gitu kan. Satu bulan mereka dapatin omset itu segini besarnya. Berarti potensinya besar nih untuk kita itu melihatkan produk herbal, terutama di susu Ewa gitu. Nah, tinggal bagaimana aja strategi kita untuk kita memasarkan gitu ya. Nah, jadi potensi market penjualan di Shopee itu bisa di angka miliaran untuk produk herbal, terutama di susu Etawa ya. Kalau susu Etawa kalau punyanya SR12 ya Gumilku. Ya, Gumilku itu manfaatnya banyak ya. Nanti mungkin teman-teman akan diajarin tentang produk penulis juga kali ya nanti ya. Jadi banyak banget tentang manfaat dari produk susu Etawa Gumilku ya. Nah, potensi keuntungan yang kita tawarkan di Shopee kita itu bisa sampai di angka 15%. Yang tadi diinfoin sama ya 15%. Nah, itu affiliate ya. Nanti mungkin di reseller mungkin kita bisa kasih di angka 20%. Itu gitu ya. Next, Mbak Reza. Oke, selanjutnya ya setelah kita riset, oh ternyata produk kita itu
angka segitu ya berarti gede banget nih gitu kan. Nah, saya sendiri sebagai affiliate ya, produk saya sendiri ya, sebagai affiliate produk ini di Arta ya. Di Arta ini adalah produk Shopee, Shopee milik apa namanya itu Mas Arvin ya. Terus saya punya Shopee sendiri ya, itu pribadi, yang itu saya affiliate. Nah, produk-produk mereka, produk ini saya affiliate kan, itu ya saya juga punya penghasilan dari produk-produk dari Arta ini gitu ya. Nah, ini ada misalnya, nah gimana sih caranya share link gitu kan? Caranya itu kalau klik gambar bagian di lingkar hitamnya, ada itu mungkin bisa dilihat ya, tinggal di share aja itu tanda panahnya, terus klik bagikan ya, bagikan dengan komisi tadi ya. Terus selanjutnya kita wajib buat koleksiku ya di tanda hitam ya. Eh, tanda hitam anak di sini ada di situ ya, ada koleksiku ya. Terlihat ya teman-teman. Nah, kenapa kok kita wajib membuat koleksiku di tanda hitam bagian bawah sebelah kiri ya, yang bawahnya Shopee video itu ya. Nah, itu koleksiku ini akan mempermudah untuk kita itu sharing-sharing ya. Jadi kita perlu untuk mencari-cari lagi apa yang harus kita share-share ya, tapi kita sudah punya koleksiku. Nah, itu di bagian koleksiku situ. Oke, next Mbak Reza. Nah, ini ya, apa sih koleksiku? Kelihatan nggak ya, teman-teman? Koleksiku adalah fitur terbaru dari Shopee Affiliate ya, yang memudahkan kita membagikan link ke affiliate ke followers ya. Dengan memudahkan koleksi, kita bisa menggabungkan link affiliate yang ingin kita promosikan di satu tempat sehingga memudahkan follower untuk mencari produk yang ingin dibeli gitu ya. Nah, next Mbak. Nah, seperti ini ya cara membuatnya ya. Jadi ke teman-teman nanti bisa ya materinya bisa di ya sama Mbak admin ya. Jadi cara membuat koleksiku di Shopee Affiliate itu sudah saya centang-centang nih. Teman-teman ya masuk ke profil ya. Ke profil ini aku ada Tri Agustina ini. Ini adalah Shopee Affiliate pribadi saya. Ya, terus masuk ke akun, centang atau klik yang koleksi saya. Nah, jadi koleksi ini kalau di WhatsApp itu kayak semacam katalog gitu ya, untuk memudahkan kita ya, kayak katalog gitu ya. Nah, terus habis gitu kita di ke link koleksiku. Nah, ini ada kode pendek ya. Kode pendek ini diisi dengan nama affiliate yang kita sukai, bebas ya. Kalau di saya itu nanti nama koleksinya herbal ya, ini ya, yang ada di samping itu ya. Herbal alami untuk hidup sehat gitu. Nah, karena sekarang orang itu sudah aware banget tentang kesehatan, jadi saya lebih spesifik untuk mengafiliatkan tentang herbal. Nah, terus ada nama koleksiku diganti sesuai dengan yang kita afiliatkan. Terus deskripsi produk itu sesuai dengan yang akan kita jual. Kita menjual apa aja di sana. Nah, akhirnya muncullah itu koleksiku yang ada di tampilan sebelah kanan ya. Yang ada di tampilan sebelah kanan. Jadi teman-teman nanti bisa praktek sendiri ya nanti ya. Ini materinya nanti akan kita share. Karena ini waktunya kayaknya nggak nutut nanti kalau kita langsung praktek ya. Nah, terus cara membuat koleksiku dan mengupload koleksiku. Nah, tinggal klik koleksiku. Next, Mbak. Next, Mbak Reza. Nah, ini ya. Cara membuat koleksiku dan mengupload koleksiku ya. Klik koleksi yang sudah kita buat ya. Nah, itu ya ada tanda koleksiku ya di bawah sampel gratis saya. Nah, ini koleksi saya ya. Nah, cara mendapatkan link affiliate produk ke koleksiku. Nah, ini ada link affiliate ya. Setelah diklik itu akan muncul link affiliate ya. Nah, tambahkan link ya. Nah, untuk mempermudah kita list linknya. Link kita list semua yang akan dibantu. List ini nanti minta tolong dibantu share ya, Mbak Admin. Link ini minta tolong dibantu. Link produk affiliate ini minta tolong dibantu ya untuk
di-share ke teman-teman ya. Nah, ini link-link ini akan memudahkan teman-teman untuk bikin koleksi. Ya, sudah nampak ya yang di bagian tengah itu punya saya itu sudah lengkap itu ya. Nah, sudah lengkap seperti itu nih punya saya nih ya. Sudah ada di bagian koleksiku ini ya. Oke, next next Mbak Reza. Nah, sudah selanjutnya ya tambahkan link yang akan kita masukkan ya. Yang tadi sudah di-share sama teman-teman admin ya. Nah, itu kita coba ditambahkan link. Nah, mungkin bisa di-share toko linknya yang bisa kita afiliatkan ya, teman-teman. Nah, tambahkan link yang kita masukkan ya, yang sudah disiapkan sama admin yang di-share di admin ya. Jadi link ini kita tambahkan satu-satu, nggak bisa langsung ditambahkan ya. Kita tambahkan linknya satu-satu. Nah, setelah kita tambahkan linknya, kita ganti. Nah, itu kan di Shopee-nya Arta, itu kan VCO SR12 gitu-gitu kan ya. Nah, nama link ini yang di sebelah sisi kanan ya, itu bisa kita ganti dari set kata kunci. Jadi teman-teman bisa banget meriset dulu kata kuncinya apa. Jadi misalnya nih saya ya, ini ada produk VCO. Saya ganti minyak ajaib yang wajib ada di rumah. Nah, jadi orang yang ngetik atau orang yang ngeklik koleksi saya itu mereka-mereka ini akan penasaran gitu loh. Oh minyak apa sih minyak ajaib gitu kan? Yang wajib ada di rumah gitu ya. Nah, model-model kayak gini ya. Terus copy link affiliate yang sudah disiapkan admin dan bagikan link ya. Ini bagikan link ya. Jadi nanti ini sudah terus akhirnya selesai. Nah, itu gitu ya teman. Nah, nanti kalau enggak paham bisa lah kita diskusikan di grup ya. Oke, next Mbak Reza. Next slide. Lah, itu ya. Ini adalah hasil koleksi yang saya buat ya. Ini adalah hasil koleksi saya yang saya buat sebagai akun pribadi saya sebagai Shopee affiliate ya. Nah, akan muncul tampilan koleksiku seperti ini judul yang kita udah buat tadi ya. Herbal alami untuk hidup sehat gitu. Nah, ini saya buat herbal alami untuk hidup sehat gitu. Jadi kalau pengen hidup sehat, ayo kita mengkonsumsi herbal. Jangan terlalu banyak minum mengkonsumsi obat-obatan gitu ya. Nah, akan muncul nih list-list koleksiku seperti ya kan misalnya habatus sauda ya. Ini saya ganti dengan herbal sunnah yang sudah terbukti manfaatnya. Terus glomil, udah pakai skincare tapi masih kusam. Nah, orang kan penasaran, loh apa iki emang dodolan apa iki gitu kan. Udah pakai skincare tapi masih kusam. Kayaknya uh, orang kan bikin penasaran kan untuk ngeklik link kita gitu ya. Ini saya ganti keputihan, bau tak sedap, atau nggak nyaman saat haid gitu kan. Nah, model-model kayak gini ini perlu kita riset ya teman-teman. Jadi kita riset dulu gitu kan link kita supaya banyak banget orang yang ngeklik link kita gitu ya. Jadi nanti kan kalau kita copy link ya yang ada yang sudah di-share ke admin, itu kan yang muncul itu judul yang ada di toko Shopee Arta ya. Nah, tapi itu bisa kita ganti seperti yang saya ganti yang nampak di layar ini ya kan. Nah, itu bisa diganti tuh yang judul-judulnya itu bisa membuat orang penasaran. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Oke, next Mbak admin. Nah, sekarang kita akan belajar ya, gimana caranya membuat katalog produk yang ini akan kita share ke TikTok sama Shopee, ke TikTok sama ke Instagram ya. Nah, yang HP-nya iPhone ya, bisa langsung muncul atau klik ke aplikasi store ya, Apple Store. Kalau yang Android itu biasanya Play Store ya. Nah, klik yang tengah ini ya. Namanya milkshake.
ya, milkshake ya. Nah, jangan lupa milkshake bukan minuman ya. Jadi kalau saya bilang milkshake itu kadang anak saya, aku minta milkshake rasa coklat lah, bukan milkshake minuman ini ya. Ini milkshake yang untuk kita buat katalog produk. Ya, bisa dicek ya, itu logonya. Ya, di poin ketiga tampilan milkshake-nya itu. Nah, yang keempat itu nanti ada yang namanya create website URL. Jadi kita bikin nama website masing-masing ya. Jadi sesuai dengan akun Shopee kita, Shopee affiliate kita, itu kita create aja. Nah, misalnya saya kan Tri Agustina 2. Nah, itu nanti tinggal aja create websitenya kita itu Tri Agustina 2. Teman-teman bebas. Mau apapun juga bebas gitu ya. Terus habis itu kelima itu adalah nanti teman-teman klik bagian warna hijau ya. Kan nanti ini tampilannya akan banyak, ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna orange gitu ya. Kita pilihnya yang warna hijau. Ini yang topiknya. Nah, itu ya, klik warna hijau. Nah, nanti materinya akan di-share ya, nanti biar teman-teman bisa praktek. Oke, next. Oke ya, yang kedua ya, itu kita pilih yang my topic ya. My topic. Nah, itu nanti di sisi sebelah 6 atau langkah ke-6 itu teman-teman ada gambar-gambar ya. Bebas kita pilih gambar yang mana yang paling kita suka ya, misal natural atau apapun bebas banget itu kita pilih. Kita klik aja yang kita suka. Terus habis gitu gambarnya kita ganti. Kalau ini aku gambarnya tak ganti shop now gitu ya. Terus card headingnya kita ganti ya. Card headingnya kita ganti. Kalau aku tadi kan pengen brandingnya hidup sehat ya dengan herbal. Nah ini aku ganti herbal alami untuk hidup sehat. Kalau teman-teman mau fokusnya ke skincare boleh. Nanti tinggal diganti aja ke skincare. Card heading itu kayak judul gitu ya. Kayak judul. Nah itu gitu. Terus yang ke-8 itu tambahkan Yupik ya, tambahkan Yupik di sini. Nah, itu nanti yang perlu kita ganti hanya di bagian image ya. Yang perlu kita ganti bagian image. Nah, terus habis itu nanti link teks diganti sama kayak di Shopee. Jadi link-link ini yang memudahkan tadi yang udah di-share teman-teman ya, ada link URL itu adalah link yang sudah di-share ke teman-teman kita tampilkan satu-satu. Kita copy, kita paste satu-satu ya. Nah, link teks itu adalah yang teks-teks yang akan kita buat gitu ya. Oke, next Mbak Reza. Nah, ya. Dah, jadi munculnya seperti ini nanti linknya. Nah, munculnya previewnya seperti ini. Nah, itu ya. Jadi kayak, nah ini saya bikin susu pelancar ASI. Ini linknya susu Gumilku SR12 yang punyanya Arta. Nah, susu pelancar ASI. Terus Maxi Propolis, saya ganti tadi topiknya jadi ampuh menjaga daya tahan tubuh gitu ya. Nah, terus ini Salimah Slim, saya ganti ampuh menurunkan berat badan. Jika kita klik ini akan muncul link Shopee affiliate kita. Nah, ini cara mudah banget untuk kita bikin katalog produk share-share link ya. Ke Instagram, ke IG, dan sebagainya. Yang kedua, ini kayak ampuh detox tubuh. Nah, itu ada lemonku. Kalau kita klik link hijau ini atau yang kata-kata ini, itu akan muncul link produk kita, yang produk kita share tadi. Nah, kalau ada orang yang beli, kita dapat komisi. Kan gampang banget tau dapat komisi, gitu ya. Teman-teman langsung next, Mbak. Nah, seperti ini ya tampilannya. Jadi, di milkshake itu nanti akan muncul nih ya, URL webnya yang tadi saya bilang ya, kita ganti. Punya saya kan Tri Agustina 2 gitu kan. Tinggal di share, tentang share, kita copy. Nah, saya punya Instagram, punya web, punya TikTok nih, ya kan. Nah, kita taruh aja link milkshake kita ke
bio profil kita masing-masing. Taruhlah di sini, ya kan? Taruhlah di TikTok, taruhlah di IG. Baru nanti kita bikin konten. Konten yang sesuai dengan link yang sudah kita buat katalognya. Gitu. Jadi misalnya nih kayak tadi, ya kan? eh susu pelancar ASI. Nah, kebetulan kan saya lagi hamil nih, ya kan? Nah, akhirnya apa nih ya konten yang harus aku buat? Oh, pelancar ASI. Nah, jadi kalau misalnya kita bikin konten untuk pelancar ASI, ya kan? Bikin aja satu konten tapi untuk 3 platform, untuk di Shopee, untuk di IG, untuk di TikTok gitu kan. Nah, jadi kita call to action-nya ke orang-orang yang lihat, jangan lupa ya klik di bio untuk kamu beli produknya itu kan. Kalau di sini ya di TikTok itu hidup sehat klik link di bio. Nah, di sini diklik di bio itu akan muncul nih katalog-katalog produk-produk yang akan kita afiliatkan. Itu gitu ya, teman-teman. Oke, next, Mbak. Oke, penutupnya untuk materi Shopee pagi ini ya Allah udah malam ya. Ini jadi bumi lelah ya. Jadi Shopee Affiliate itu bukan sekedar program bagi-bagi link ya teman-teman, tapi sebuah peluang nyata ya, membangun penghasilan dari internet tanpa modal dan bisa dikerjakan siapa saja. Dari pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, kawan yang ingin cari tambahan uang. Kuncinya bukan sekedar seberapa hebat kita hari ini, tapi seberapa konsisten kita belajar, mencoba membangun konten ya. Intinya di konten. Semuanya sekarang itu butuhnya konten. Makanya kenapa teman-teman yang ada di toko ya, Pak Arvin itu selalu bilang, ayo konten, konten, konten gitu kan. Dan Pak Arvin kan sudah ngajarin tiap hari konten gitu ya, konsisten konten. Karena apa? Karena kuncinya itu bukan seberapa hebat kita, tapi seberapa konsisten kita belajar dan mencoba untuk membangun konten. Karena potensinya akan sangat besar banget untuk kita. Satu konten ya, itu akan menjadi aset digital kita yang saya sebutkan tadi ya. Satu konten itu akan menjadikan aset digital kita. Yang itu kita nggak tahu mana konten kita yang FYP. Nah, kalau misalnya konten kita FYP, link kita banyak yang diklik, kita banyak penjualan, ya kan wallahu alam gitu kan, rezeki Allah yang punya gitu ya. Ya, terus jadi jangan tunggu sempurna untuk memulai, tapi memulailah untuk jadi yang lebih baik gitu ya. Jadi kayak saya juga masih belajar nih di Shopee Affiliate, ya kan? Tapi uh, jangan tunggulah kita itu untuk sempurna untuk kita memulai. Jadi kayak kita itu kalau bikin konten gitu ya, saya tak sempurnain dulu ya, aku butuh alat ini, butuh HP iPhone gitu kan. Aku butuh tripod, butuh background ini itu gitu sempurna nggak akan jalan gitu ya. Jadi mulailah untuk jadi yang lebih baik, jadi nggak usah nunggu sempurna. Itu gitu ya teman-teman. Next Mbak. Oke, mulai hari ini ya, mulai malam ini ya. Mulai malam ini jangan besok lagi ya. Nah, pilih Nes itu apa sih yang kita sukai gitu kan? Pilih Nes yang kita sukai, buat akun Shopee Affiliate, produksi satu konten saja hari ini, share link dan terus evaluasi ya. Produksi konten hari satu hari gitu ya. Ingat ya, semua afiliator besar juga pernah ragu dan bingung saat pertama mulai. Bedanya mereka tetap jalan meskipun pelan. Nah, kalau kita gimana gitu ya? Masa kita kalah dengan afiliator-afiliator lain? Masa kita hanya menikmati ya video-video afiliator lain? Bisa jadi atau mulailah sekarang kita yang menjadi afiliatornya dan kita yang menjadi konten kreatornya gitu ya. Jadi jangan ragu, jangan bingung lagi untuk pertama memulai.
memang awal itu susah, tapi nanti lama-lama nanti kita akan tahu polanya itu gitu. Kalau kita sudah terbiasa konten ya, satu hari konten itu nggak butuh waktu satu harian kok, paling butuh 5 menit udah selesai gitu ya teman-teman. Oke, penutup. Nah, next Mbak. Oke, penutup ya. Jangan tunggu ahli untuk memulai, tapi mulailah untuk jadi ahli ya. Kita nggak mungkin ya menunggu kita jadi ahli terus memulai gitu kan. Tapi mulailah untuk jadi ahli. Di dunia affiliate, kamu nggak harus sempurna. Yang penting kamu berani jalan dulu meskipun pelan. Yang penting itu ada berani menjadi affiliate atau berani menjadi konten kreator ya. Meskipun pelan nggak apa-apa. Yang penting kita berani dulu. Jangan tunggu sempurna kalau kita bikin konten. Nggak akan sempurna manusia, ya kan? Ingat, setiap klik itu peluang. Setiap klik link yang kita share itu adalah peluang. Setiap konten itu investasi. Jadi teman-teman jangan capek konten ya, karena setiap konten itu adalah investasi ya. Dan setiap hari kamu konsisten, kamu makin dekat dengan impianmu. Jadi kalau kita tiap hari konsisten, konten, share ke Shopee, ke TikTok, ke IG gitu kan, maka ya kan kamu makin dekat dengan impianmu. Kita nggak tahu konten-konten mana yang itu bikin kita FYP gitu kan. Kalau konten kita FYP ya kan, wah itu berapa miliar atau berapa ratus juta yang akan kita dapatkan gitu kan. Dan itu akan semakin dekat atau mendekatkan kita di impian gitu ya. Jadi ambil langkah pertama hari ini, bukan besok ya. Jadi ambil langkah pertama hari ini, bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang. Ya, mulailah dengan langsung praktek. Karena orang yang sukses bukan yang paling pintar, tapi yang paling mau praktek. Gitu ya, teman-teman. Jadi setelah materi ini ya, sudah saya share dua materinya, mungkin teman-teman masih bingung iki apa sih caranya bikin koleksiku, mungkin teman-teman bingung ki piye sih caranya bikin milkshake gitu kan. Nah itu boleh nanti kita sharing-sharing di grup ya, karena ini juga sudah malam ya, setengah 10 juga ya. Jadi yang saya share hari ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Ini materi basic banget, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Mungkin bisalah diajukan sama Pak Arvin ya untuk materi-materi yang lebih bagus lagi atau yang lebih berbobot lagi ya. Mungkin mungkin diagendakan tentang meta ads atau mungkin diagendakan dengan lain-lainnya gitu ya. Oke, begitu aja. Selebihnya mohon maaf jika ada kurang-kurangnya. Jika ada pertanyaan mungkin bisa di open mic boleh. Mungkin 3 pertanyaan aja ya Mbak Reza, baru nanti kita bisa sharing lewat WA grup gitu. Begitu Mbak Reza. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Putri Agustin atas ilmu yang diberikan. Sebelum saya menutup malam ini, apa ada yang perlu ditanyakan? Bisa di-mute atau ditanyakan di ruang obrolan untuk 3 orang. Apakah ada yang mau ditanyakan untuk materi yang telah dijelaskan sebelumnya? Atau kayaknya udah paham semua ini Mbak. Oke, alhamdulillah tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara webinar strategi optimasi brand owner dan affiliate. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada narasumber kita, Putri Agustina, atas ilmu inspirasi dan motivasi luar biasa yang telah dibagikan malam ini. Semoga materi yang disampaikan bisa menjadi bekal berharga bagi kita semua untuk memulai atau mengembangkan bisnis
di bidang herbal dan skincare dengan lebih percaya diri dan terarah. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara ini dengan antusias dari awal hingga akhir. Sebelum saya menutup, mohon untuk seluruh peserta bisa melengkapi absensi yang telah disediakan di ruang obrolan agar tidak terlewat dengan informasi webinar yang akan datang. Terima kasih disampaikan. Baik, mari kita tutup webinar malam ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhir kata, mohon maaf jika selama penyelenggaraan webinar ini ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan untuk meninggalkan forum Zoom.